Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2624 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, masih dalam 1 Korintus pasal 6, ayat 9 dan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini khotbah seri kedua. Kalau kemarin kita sudah belajar siapakah orang yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang pertama adalah orang yang tidak adil. Yang kedua orang cabul. Yang ketiga orang yang menyembah berhala. Yang keempat orang berzina. Yang kelima banci. Yang keenam kita masuk pada pelajaran hari ini. Orang pemburit. Apa itu orang pemburit? Pemburit itu orang yang suka bicara tidak sopan. Orang yang suka maki, itu pemburit. Bapak Ibu Saudara perhatikan, sekarang ini orang kalau bicara, kalau tidak memaki saudara, rasanya pembicaraan itu kurang seru. Coba saudara perhatikan. Orang kadang-kala ngeprank orang tujuannya apa? Supaya orang itu memaki kita. Yang ngeprank dia, yang ngerjain dia. Coba sudah perhatikan. Satu kebanggaan kalau bisa dimaki teman. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan juga dalam pembicaraan. Kalau tidak memaki saudara, itu rasanya ada yang kurang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat sekarang ini, banyak sekali pemburit, termasuk di kalangan orang Kristen itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Setiap tutur kata kita harus kita saring dulu. Jangan sampai itu keluar kata-kata yang tidak memberkati. Jangan sampai yang keluar dari mulut kita cacian, makian, kata-kata kasar, kata-kata yang tidak sopan. Saudara, firman Tuhan dikatakan, orang-orang pemburit, orang yang seperti itu, yang keluar kata-kata makian, kata-kata kotor, kata-kata yang tidak sopan, mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, memang sepertinya, ini sudah biasa Pak Pendeta. Saudara, perhatikan bahwa kehidupan kita itu harus berbeda dengan kehidupan orang-orang dunia. Jangan sampai kita yang sudah mengenal Tuhan ya sama dengan mereka. Saudara, kita harus berbeda. Amin. Kita harus berbeda. Dan saudara harus tampil beda. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, kalau saya tidak seperti teman-teman, baik dalam pembicaraan, dalam perkataan, kalau tidak memaki itu rasanya kurang. Rasanya nanti saya dicap orang suci sehingga saya dijauhi oleh teman-teman saya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah resiko kita. Sebagai orang percaya, kita harus tampil beda. Kita harus jadi garam. Kita harus mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Bapak Ibu Saudara, orang pemburit, orang yang suka bicara tidak sopan, yang suka maki, kata-kata kotor, kalau mati tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bertobat. Yang ketujuh, saudara, firman Tuhan dikatakan pencuri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita semua mau jujur, kita semua pernah mencuri, betul gak? Kita mencuri pertama kali ke siapa? Ke orang tua kita, betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita tidak bertobat, kita masih melakukan hal-hal seperti ini, mengambil barang tanpa seizin orang, saudara, itu mencuri. Walaupun mungkin itu milik keluarga sendiri, tapi itu sudah masuk dalam kategori mencuri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dalam keadaan berbuat dosa mencuri, lalu saudara digebukin masa karena mencuri, saudara jangan bilang ini sudah resiko mengikut Yesus, saudara rela menderita. Itu bukan pikul salib, itu pikul dosa saudara sendiri. Karena saudara melakukan pencurian, lalu saudara digebukin masa, saudara menderita, patah-patah mungkin, atau mati gara-gara mencuri, saudara digebukin masa, saudara nggak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bertobat. Banyak di antara kita banyak pencuri, saudara. Termasuk di kalangan orang Kristen. Banyak juga saudara hamba Tuhan pencuri. Betul nggak? Saudara, banyak jemaat mencuri apa yang menjadi bagian Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perpuluhan itu bagian Tuhan. Persembahan buah sulung, persembahan khusus itu milik Tuhan. Tapi kadangkala, kalau kita mau jujur, seringkali kita korup. Kita curi, saudara. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Banyak juga pendeta-pendeta saudara mencuri. Saya kasih contoh, kalau sama jemaat, dia tekankan atau harus memberi persepuluhan. Tapi dia sendiri untuk organisasi yang sudah menjadi ADART, menjadi satu kewajiban sebagai hamba Tuhan untuk memberikan persepuluhan kepada sinodenya, dia korup. Seharusnya misalnya 100.000, dia korup, saudara. Ya sudah, kasih aja 10.000 atau 20.000. Saudara, ya dikasih Tuhan, banyak orang juga yang seperti itu. Kalau kita dalam keadaan seperti itu, kita mencuri apa yang menjadi bagian Tuhan, kita mencuri uang yang dipercayakan kepada kita, kalau kita mati, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bertobat. Kalau saudara sekarang ini mencuri, mungkin berpikir, Pak Pendeta, saya ngambil cuma sedikit. Saudara, besar kecil dosa itu sama. Ada yang korup miliaran sampai triliunan. Dan ada yang mencuri mungkin cuma 1.000 rupiah. Sama di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaan. Upah dosa dalam maut. Kalau saudara mencuri, lalu saudara mati, saudara tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah alias masuk neraka. Bertobat. Kalau saudara mencuri sesuatu, kembalikan. Bertobat. Kembalikan kepada pemiliknya. Supaya saudara mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Haleluya. Yang ke-8, saudara, firman Tuhan dikatakan orang kikir. Orang kikir ini, ya saya nggak perlu jelaskan. Siapa orang kikir? Orang pelit. Orang yang tidak mau berbagi. Orang yang tidak mau jadi saluran berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Orang yang pelit, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah alias
masuk neraka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang berkata begini, Pak Pendeta kalau nggak pelit, Pak Pendeta nggak kaya-kaya. Bapak Ibu Saudara, banyak yang saya saksikan sendiri. Banyak orang pelit menderita dalam kehidupannya. Betul? Saudara, mereka yang harusnya berbagi dengan sesama jadi berkat, tetapi mereka tidak mau berbagi. Akhirnya apa? Mereka membayar dengan sangat mahal. Biaya ongkos untuk rumah sakit karena sakit mereka. Akhirnya semua harta benda mereka yang mereka kumpulkan karena pelit itu habis keluar untuk biaya rumah sakit. Habis keluar dengan hal-hal yang tidak ada gunanya. Bapak Ibu Saudara, saya banyak sekali melihat orang-orang pelit di masa tua mereka menderita. Mereka ditinggalkan. Mereka habis semua harta kekayaan mereka karena apa? Karena pelit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang pelit cepat mati karena disumpahin oleh banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang masih kikir pelit, bertobat. Jadilah saluran berkat bagi banyak orang. Tujuan Tuhan memberkati kita apa sih? Untuk jadi berkat bagi orang lain, betul gak? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pelit-pelit. Apalagi untuk pekerjaan Tuhan, jangan pelit-pelit. Kalau saudara sudah digerakkan Tuhan untuk memberi, untuk jadi berkat bagi sesama, bagi pekerjaan Tuhan, tapi saudara tahan, yang rugi bukan orang yang seharusnya saudara kasih tapi saudara tidak beri. Yang rugi saudara sendiri. Karena apa saudara? Saudara tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bertobat. Jangan pelit-pelit. Amin. Jangan pelit-pelit, bertobat. Supaya saudara mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Haleluya. Yang ke-9 saudara, perhatikan firman Tuhan dikatakan pemabuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang pemabuk ini, kalau dia mati, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, artinya masuk neraka. Banyak sekali kejadian-kejadian orang mabuk, bawa sepeda motor, bawa mobil, celaka, mati. Lalu ibadah penghiburan, banyak pendeta yang berkata, sampai jumpa di Yerusalem baru. Saudara, firman Tuhan ini jelas berkata, pemabuk tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Jadi hamba Tuhan ya bicara saja apa adanya, jangan bohong-bohongin jemaat. Orang sudah jelas-jelas mabuk terus mati bilang masuk surga. Jangan saudara. Bilang aja dengan jujur, kalau almarhum semasa hidupnya dia hidup takut akan Tuhan, dia pasti akan hidup dalam kekekalan masuk surga. Itu kan soft, ya kan? Halus kan? Orang pasti nangkap di situ. Orang yang dengar pasti ngerti. Kalau dia semasa hidupnya hidup benar, hidup takut akan Tuhan, sudah pasti surga. Tempatnya, amin. Tapi kalau hidupnya tidak takut Tuhan, sudah pasti neraka. Walaupun dalam ibadah penghiburan, dibungkus dengan ibadah, tetap tempatnya kita tahu di mana. Bapak Ibu Saudara yang masih suka mabuk, baik itu mabuk narkoba, mabuk alkohol, mabuk kekuasaan, bertobat. Karena kalau tidak, neraka tempatnya. Yang ke-10 saudara, pemfitnah. Pemfitnah ini kan artinya orang yang suka fitnah, orang yang selalu berkata tidak benar, selalu mencari korban atas ketidakbenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang suka fitnah, firman Tuhan ini katakan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Biasanya orang yang suka fitnah itu kan dia mau memang mencari korban. Dengan kata-katanya yang
manis yang menjebak, yang membuat orang percaya pada kata-katanya padahal belum tentu itu benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang tidak tahu kebenaran, lalu saudara sebarkan, saudara jadi agen dari pemfitnah itu. Saudara juga terlibat dalam dosa itu. Dan saudara tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya kalau saudara mendapat satu berita, saudara harus cari tahu berita ini benar atau tidak. Jangan sampai saudara menjadi agen dari pemfitnah itu. Akhirnya saudara sama dengan pemfitnah itu. Jatuh dalam dosa ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mendapat satu kabar, jangan terlalu cepat percaya. Selidiki kebenarannya. Jangan sampai ini hal yang tidak benar, akhirnya apa? Orang yang tidak melakukan kesalahan, dia yang dituduhkan dan saudara ikut-ikutan. Padahal saudara tidak tahu apa-apa. Saudara hanya ikut suara mayoritas. Karena yang menyampaikan mungkin seorang pemimpin, orang yang berpengaruh, saudara percaya padahal belum tentu benar. Ini menjadi masalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang pemfitnah, orang yang suka membawa kabar yang tidak benar, kalau mati, tempatnya di neraka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyampaikan atau menyuarakan kebenaran. Jangan sampai kita menyuarakan hal yang tidak benar tentang seseorang. Akhirnya jadi fitnah. Bapak Ibu sudah bertobat. Yang suka-suka fitnah orang, bertobat. Karena tadi orang dunia katakan, fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang suka fitnah, sama seperti orang itu sudah membunuh orang itu. Membunuh karakter orang itu. Dan saudara tahu dosa seorang pembunuh seperti apa. Makanya saudara bertobat. Yang terakhir, yang ke-11, siapakah orang yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Yang ke-11, penipu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang suka tipu-tipu. Bahkan di kalangan di gereja pun banyak. Betul apa benar? Kalau ditanya kenapa hari Minggu tidak gereja, banyak alasan kan? Padahal dia mungkin cuma di rumah atau dia jalan-jalan, tapi alasannya banyak tuh. Itu penipu loh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak juga orang yang saya perhatikan bersaksi hal yang tidak dia buat, tapi seolah-olah dia yang buat. Itu kan penipuan juga itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Kalau saudara anak Tuhan yang saudara sampaikan yaitu kebenaran, bukan tipu-tipu. Banyak orang mencari makan dari hasil tipu-tipu. Banyak loh. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya doa supaya saudara dijauhkan dari tipu-tipu. Suami pulang bawa gaji, misalnya gajinya 5 juta. Dia bilang sama istrinya berapa? Ada yang jujur? Saya percaya semua pendengar jujur, amin. Tapi mereka yang suka tipu-tipu, mereka bilang apa? Oh, hanya dapat 4 juta atau 3 juta. Padahal gajinya yang dia dapat bawa pulang 5 juta. Itu juga sudah penipu, sudah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali orang di sekitar kita atau bahkan kita sendiri seringkali jatuh dalam dosa tipu-tipu. Bertobat. Karena kalau kita mati dalam keadaan kita menipu orang, kita masuk dalam api neraka selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan penting firman Tuhan ini, kita harus hidup dalam pertobatan. Amin. Siapakah orang yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Hari ini kita belajar orang pemburit. Orang yang suka bicara tidak sopan, suka kata-kata kotor, suka makian, itu orang pemburit.
Yang ketujuh, orang pencuri. Koruptor itu pencuri. Orang kikir, pelit, orang pemabuk, orang pemfitnah, dan yang terakhir, penipu. Kalau saudara ada dalam dosa salah satu dari yang saya sebut ini, bertobat. Karena kalau saudara hidup dalam keadaan seperti itu, lalu saudara dipanggil Tuhan menghadap, saudara tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bertobat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sudah diingatkan, ditegur, dinasihati pada pagi hari ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun kepada mereka yang hari ini berulang tahun, khusus untuk anak kami terkasih, Made Lisa Stefani Mawuntu. Tuhan Yesus memberkati dia, menambah-nambahkan hikmat, kebijaksanaan, dan Tuhan memberi dia umur panjang, Tuhan memberi dia kesehatan, kekuatan yang datang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, masa depannya ada di tangan Tuhan. Hamba berdoa, biarlah berkat dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.